Halo sahabat Trio Cosplay. Hari ini sesuai janji, saya akan memberikan testimoni bagaimana pemecahan masalah PIN yang terblokir. Nah, jadi pertama-tama ceritanya adalah waktu itu saya merasa kesal ya, karena udah request PIN dan lama sekali PIN itu belum juga datang. Menurut info di Google AdSense bahwa PIN saya itu sudah dikirim sejak Maret 2019. Tapi sampai dengan bulan September, PIN tidak kunjung juga datang. Akhirnya iseng-iseng dan sedikit rasa kesal karena monet hilang ya, iklan tidak tayang lagi. Akhirnya saya masuk ke halaman untuk verifikasi PIN. Akhirnya saya isi PIN-nya secara acak atau sembarangan sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali langsung terblokir seperti ini yang teman-teman lihat. Nah, banyak masukan-masukan ini harus di reset ID, harus di reset akun dan sebagainya ya, atau bahkan kemarin dibilangin wah, bikin ulang aja lagi YouTube-nya dan segala macam lah. Saya yakin sesuatu hal masalah pasti ada solusinya. Ya, setelah kejadian saya input PIN sembarangan pada bulan September 2020, pada tanggal 12 Oktober saya mendapat kiriman PIN yang diantar langsung ke tempat saya oleh tukang pos. Sebenarnya senang, bahagia ya, tapi juga kesel karena PIN ini tidak bisa saya input ke kolom Google AdSense. Karena kolom input untuk PIN-nya masih error seperti ini. Berikut video tutorial cara untuk menghubungi tim support Google AdSense supaya AdSense kita aktif lagi dan YouTube kita bisa dimonetize. Pertama yang harus kita lakukan adalah klik pada profil di pojokan atas dan teman-teman tinggal memilih YouTube Studio. Nanti akan muncul menu seperti ini. Teman-teman silahkan klik monetisasi. Nah, ini monetisasi, diklik. Nah, punya saya karena sudah aktif ya, jadi udah warnanya udah hijau dan ini periklan video udah tayang. Nah, kalau teman-teman yang bermasalah ini akan merah dan di situ ada tulisan bahwa video tidak dapat ditayangkan dan kita disuruh menghubungi login ke Google AdSense. Biasanya agak sedikit repot ya. Jadi cara yang paling mudah adalah teman-teman klik kirim masukan, kemudian tunggu sampai nanti muncul untuk sertakan screenshot. Nah, teman-teman klik. Setelah diklik, ini nggak perlu diklik-klik lagi ya, teman-teman tinggal sorot ke situ. Habis disorot, nanti di tulisan masalahnya itu teman-teman klik. Nah, setelah teman-teman klik selesai. Setelah diklik selesai, ini nanti akan masuk ke emailnya tim support Google AdSense. Malam harinya saya dapat email balasan dari tim Google AdSense. Isinya kurang lebih seperti ini, bahwa mereka sudah merespon dan mereka nanti akan membalas email lanjutannya karena saat ini masalah yang terjadi pada akun Google AdSense dan YouTube saya monetnya hilang sedang ditelusuri oleh tim mereka. Nanti juga akan dikirimi email untuk mengisi survei. Yang ini saya abaikan dulu ya, karena saya belum tahu hasilnya, jadi diabaikan saja survei itu. Keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober, saya mendapat email dalam bentuk bahasa Inggris. Intinya sih dia meminta kalau kita mau mereply email ini harus menggunakan bahasa Inggris dan dia tidak bisa melayani bahasa lainnya. Terus kemudian dia meminta untuk ID, ya bisa KTP, bisa paspor, bisa SIM. Yang intinya itu adalah tanda atau identitas diri yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah.
Di situ juga tertulis bahwa katanya sih ID ini, identitas ini untuk memverifikasi PIN kita. Mereka akan menelusuri, memeriksa apakah nama dan alamat kita sesuai dengan identitas kita ya atau di KTP. Nah, masalahnya alamat di KTP saya dengan alamat yang ada di Google AdSense atau di YouTube itu berbeda ya. Di YouTube saya pakai nama YouTuber alias, alamat juga pakai di alamat yang baru. Ini yang biasanya menjadi salah satu kendala teman-teman YouTuber ya. Jadi alamat di KTP, alamatnya A, terus sekarang tinggalnya di kota B gitu. Jadi ini kasusnya beda provinsi. Jadi saya pun kemarin agak sedikit ragu ya. Wah, ini gimana nih? Kira-kira disetujuin apa enggak ya? Terus gimana cara mengkonfirmasi perbedaan alamat sekarang dengan yang ada di KTP, apalagi beda provinsi. Meskipun ragu, tapi saya coba saja. Saya membalas emailnya dengan menggunakan bahasa Inggris seperti permintaan James dari Google AdSense tadi ya. Teman-teman kalau agak susah bisa ketik pakai bahasa Indonesia di Google Translate. Nah, nanti keluar tuh. Ya, jadi sekarang udah canggih, bahasa tidak jadi kendala. Nah, di sini saya menuliskan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian kita sampaikan bahwa kita melampirkan identitas diri kita. Terus di situ saya tulisin ya, for delivery address or mail, please go to my office at the following address. Nah, jadi walaupun alamat di KTP berbeda dan kita di email ini sudah menjelaskan bahwa untuk penerimaan barang atau email persurat-suratan harap dikirimkan ke alamat yang tertera di sini gitu. Jadi alhamdulillah sih ini disetujuin ya, walaupun KTP berbeda dengan alamat di Google AdSense, nama pun juga berbeda. Kita tinggal tulisin tuh, misalnya namanya Ahmad, dalam kurung misalnya nama YouTuber kita siapa. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting nama alias juga dicantumkan di Google AdSense, alamatnya sesuai dengan alamat yang kita confirm, yang kita tulis di email ini. Insya Allah akan disetujui ya, karena punya saya udah terbukti disetujuin walaupun alamat dan nama beda dengan di KTP. Masih lanjutan isi email yang tadi ya. Di sini saya juga menjelaskan kronologinya. Saya meminta tolong untuk mengaktifkan kembali Google AdSense yang terblokir, bahwa kolom PIN itu terblokir tidak saya isi, sedangkan saya sudah baru saja menerima PIN pada tanggal 12 Oktober. Nah, jadi PIN sudah diterima, tapi kolom input PIN-nya tidak aktif, terblokir. Jadi kita di sini meminta untuk diaktifkan kembali. Nah, jadi sampai hari ini surat dari kantor pos yang isinya PIN dari Google AdSense itu belum saya buka, walaupun sudah nggak terblokir dan sudah di monet ya, tapi pinnya belum saya buka sampai dengan sekarang. Jadi pinnya masih utuh, tersegel rapi. Masih lanjutan yang tadi. Nah, ini kalau tadi saya membalas email dari James Google AdSense tadi pada pukul 16.16 WIB, ini saya dapat email balasan lagi pada pukul 16.22 WIB. Jadi hanya selang beberapa menit ya, saya dapat reply lagi. Dan di sini dia menginformasikan bahwa Google AdSense saya sudah tidak terblokir lagi dan tidak memerlukan PIN untuk mengaktifkannya, karena secara otomatis mereka sudah mengaktifkannya melalui tanda pengenal saya, yaitu KTP. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Jadi ada beberapa permasalahan dan ini selesai dalam waktu 2 hari dari pertama saya kirim email melalui YouTube tadi ya, YouTube di menu yang tadi, kirim masukan, dibalas, kemudian hari kedua dibalas lagi dan mendapatkan email berbahasa Inggris seperti ini, dibalas hanya beberapa menit,
sudah bisa aktif lagi menggunakan KTP. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, PIN saya sampai hari ini masih tersegel rapi, belum saya buka, dan biarlah itu dimuseumkan jadi kenangan ya. Jadi ternyata mereka sangat fast respon sekali. Yang penting kita menjawabnya dengan baik dan langsung aktif. Tapi setelah dapat email ini tidak langsung terbuka serta-merta ya. Selang waktu 3 jam saya buka lagi di YT Studio. Alhamdulillah fitur monetisasi sudah bisa diaktifkan dan kita harus mengulang dari awal. Jadi semua video kita harus klik on monetisasinya, tapi nggak apa-apa karena semangat, ini menjadi hal yang menyenangkan. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang terkendala KTP alamatnya beda dengan yang ada di Google AdSense, terus kemudian udah nunggu lama PIN nggak datang-datang, terus kemudian apalagi yang iseng tadi coba-coba mengisi PIN ternyata udah 3 kali isi salah dan akhirnya terblokir. Nah ini solusinya teman-teman. Pesan saya sekali lagi, jangan mudah percaya kepada bujukan orang-orang yang mau membantu kita dengan mengirimkan alamat email, bahkan dengan password, dan apalagi sampai ID Google AdSense kita diserahkan. Bahaya ya, kita bisa raib dan itu bisa tertipu. Oke, demikian video testimoni ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang punya kendala tadi ya. Tetap semangat, selalu berkarya. Salam sukses. Mari belajar dan berbagi bersama. Salam Rio Cosplay.